NVMe Gen 4, Gen 5. Kira-kira di tahun 2024 ini, apakah sudah ada perbedaan performance yang bisa dirasakan? Kenapa kok harus ada penyebutan di tahun 2024? Padahal secara angka, spek NVMe Gen 4 dan Gen 5 itu jauh banget. Karena memang pernah ada masanya di mana softwarenya belum bisa mengikuti perkembangan NVMe Gen 5 yang sebegitu cepatnya. Jadi walaupun secara angka dia jauh lebih cepat dibandingin Gen 4, tapi ternyata untuk real performance-nya itu nggak terlalu terasa peningkatannya. Sedangkan secara harga sampai hari ini selisihnya masih jauh banget, bre. Ini contohnya, ini adalah Kio Apex H740 2TB. Ini adalah NVMe Gen 4. Sedangkan yang ini, walaupun bentuknya sama, dia ini tipe yang berbeda. Kio Apex H890 2TB yang udah Gen 5. Harganya bedanya lumayan jauh. Yang ini Gen 4 3.190.000, yang ini harganya 5.190.000. Apakah nantinya akan ada perbedaan performance yang bisa kita rasakan? Kita lihat dulu perbandingan spek keduanya. Secara fisik kedua SSD ini terlihat serupa. Kedua SSD ini adalah NVMe dengan heatsink hitam yang cukup tebal, dan di dalam paket penjualannya juga sama-sama dikasih obeng dan ada bautnya juga. Tapi Kio Apex H740 adalah NVMe Gen 4x4 yang dibekali controller Phison PS5018E18. Secara spek controller ini mensupport maksimum read speed 7400 MB/s dan write 7000 MB/s dengan support DRAM DDR4. Kio Apex H740 sendiri terlihat sudah bisa memaksimalkan kemampuan controller ini dengan menggunakan 176 layer 3D NAND flash berkecepatan read maksimum 7300 MB/s dan write 6950 MB/s serta DRAM cache berkapasitas 2 GB. Untuk kapasitas 2 TB diklaim memiliki TBW hingga 2000 TB. Kemudian Kio Apex H890 NVMe Gen 5 yang menggunakan controller Phison PS5026E26. Bukan controller sembarangan karena hanya brand tertentu saja yang sudah menggunakan controller ini. Secara spek dia mensupport maximum speed hingga 14.000 MB/s read dan 12.000 MB/s write. Pada Apex H890 Kio menggunakan 232 layer 3D NAND flash yang menghasilkan speed maksimum 12.000 MB/s baik read maupun write-nya, serta dilengkapi dengan DRAM cache 4 GB untuk SSD berkapasitas 2 TB ini. Sedangkan TBW untuk versi 2 TB ini diklaim bisa mencapai 1400 TB. Keduanya memiliki garansi 5 tahun. Nah lo, secara speed bedanya jauh banget, 7 GB sama 12 GB. Tapi jangan keburu seneng dulu, karena kalau kamu ngejar transfer rate dan kamu akhirnya cari NVMe Gen 5, untuk saat ini mohon maaf kayaknya masih hampir nggak ada gunanya sih ya transfer rate. Kenapa? Karena walaupun dibilang ini 7 GB, ini 12 GB, pada prakteknya hampir semua motherboard yang ada di pasaran yang punya slot NVMe Gen 5 itu cuma punya satu slot doang. Artinya kamu bisa pasang satu Gen 5, tapi yang lainnya Gen 4 atau mungkin malah Gen 3. Jadi akhirnya kalau kamu punya 12 GB di sini, mau transfer ke SSD kedua nggak bisa. Karena yang ini, let's say dia 7 GB, akhirnya speednya akan tertahan di 7 GB. Bottleneck, bre. Bahkan kalaupun kamu pengen transfer ke external drive, SSD eksternal yang udah kenceng gitu ya, pakai USB 4 atau pakai Thunderbolt 4 yang udah 40 GB/s, sama aja. Karena transfer rate aktualnya itu hanya di kisaran maksimalnya ya 4 GB/s, kisaran di situ. Berarti walaupun dia udah 12 GB, begitu pindah data ke external drive, ya dia akan mentok di 4 GB aja. Kalau gitu apakah berarti Gen 5 dengan transfer rate sekencang ini nggak ada gunanya? Iya, enggak juga sih. Seharusnya kalau dia kerja sendirian, walaupun nggak bisa tandem gitu ya, nggak bisa transfer data, tapi kalau dia kerja sendirian, kita pasang program, kita pasang segala macam ada di dalam sini, harusnya sih dia akan bisa lebih responsif, loadingnya bisa lebih cepat dan sejenisnya. Tinggal apakah bisa terjadi? Kita langsung lihat aja gimana hasil tesnya. Hari gini jangan sampai ketahuan kalau Windows kamu bajakan. Malu, bre. Paling aman sih beli original aja. Di cdksales.com kamu bisa beli Windows original dan dapetin diskon tambahan dengan menggunakan kode voucher TNT saat pembelian. Pembayaran bisa dilakukan menggunakan GoPay maupun OVO. Setelah pembayaran selesai, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. cdksales.com juga menyediakan game dan software original lain seperti Microsoft Office. Selengkapnya cek link di bawah. Kita mulai dari transfer rate dulu ya, Crystal Disk Mark.
Terlihat untuk sequential read dan write kedua SSD ini sudah sesuai dengan speknya. Perbedaan keduanya untuk Q8, Apex H890 sekitar 73% lebih kencang dari 740, baik untuk read maupun write-nya. Sedangkan untuk Q1, H890 106% lebih kencang untuk read dan 52% lebih kencang untuk write. Kemudian untuk random 4K, Q32, H890 lebih kencang sekitar 37% read dan 46% write dibandingin H740. Sedangkan untuk Q1, untuk read gapnya cukup besar sekitar 55%, tapi untuk write-nya H890 hanya sekitar 8% aja lebih kencang dibandingin H740. Kemudian random 4K IOPS, Apex H890 read tercatat 22.258 IOPS, ini 55% lebih kencang dibandingin H740 yang hanya 14.321. Tapi untuk write-nya gapnya nggak terlalu besar, selisihnya masih sama seperti sebelumnya, hanya sekitar 8% aja. Kemudian untuk latency, kondisinya masih sama juga seperti random 4K IOPS barusan. Untuk read-nya H890 55% lebih kencang, tapi hanya 8% untuk write. Cuma perbedaan 55% read ini udah membuat H890 beneran ya, in real life application terasa lebih responsif. Tapi ternyata ada minusnya nih di sini. Kalau kita lihat di grafik ini, kedua SSD bisa mencapai write speed maksimumnya di saat yang hampir bersamaan, lebih tepatnya di 256 KB. Tapi kalau kita lihat setelahnya, Kio H740 cenderung stabil, sedangkan H890 ternyata ngedrop setelah melewati 32 MB. Dan hal ini terulang lagi saat melakukan read. H740 bisa mencapai read speed maksimum lebih cepat di 256 KB, sedangkan H890 baru bisa menyentuh read maksimum di 4 MB. Dan selanjutnya sama seperti sebelumnya, H740 bisa stabil terus, tapi H890 mulai ngedrop di 24 MB dan turun terus. Ada yang bisa nebak kenapa bisa begitu? Tepat sekali, thermal throttling. Tercatat maksimum temperatur kedua SSD ini jauh banget bre. H740 cuma 68 derajat Celcius, sedangkan H890 sampai menyentuh 81 derajat Celcius dan akhirnya terjadi throttling. Jadi untuk pengguna NVMe Gen 5, masalah thermal ini sangat nyata dan terbukti heatsink biasa nggak sanggup menahan panasnya. Kita perlu ganti pakai cooler aktif yang ada kipasnya, atau kalau mau heatsink pakai yang gede kalau bisa yang ada heat pipe-nya ya. Sekarang untuk 3D Mark, di sini terlihat sekali bahwa Gen 5 sangat mendominasi. Untuk load Battlefield selisihnya 463%, gila nggak tuh? Black Ops 4 160%, Overwatch 180%, record game 486%, install game 569%, dan yang paling gila adalah untuk save game di mana H890 tercatat 1628% lebih kencang dibandingin H740. Kalau di rata-rata selisihnya sekitar 309% lebih kencang, tapi kalau untuk copy data doang selisihnya hanya sekitar 86% aja. Kemudian untuk access time, terlihat semakin berat kerjanya semakin besar gapnya. Dari Battlefield yang selisih access time-nya tepat 100%, kemudian Black Ops 4 140%, Overwatch 159%, record game 500%, install game 538%, dan save game ini yang paling gila 1675% bre. Kalau di rata-rata hampir sama seperti sebelumnya, H890 punya access time 305% lebih cepat dibandingin H740. Tapi untuk move game, perbedaan access time-nya cuma sekitar 92%. Nah, salah satu contoh respons yang bisa kita rasakan lebih cepat adalah loading Windows nih, di mana pakai H890 lebih cepat dibandingin H740. Yap, itu dia tadi NVMe Gen 4 yang diwakili Kio Apex H740 dengan Gen 5 yang diwakili Kio Apex H890. Udah kita lihat bahwa ternyata dari hasil tesnya terlihat memang yang Gen 5 jauh lebih cepat. Dan saya bukan bicara tentang transfer rate ya, tapi tentang hal yang lain. Bahwa seperti tadi kita lihat loading Windows jadi terasa jauh lebih cepat. Terus untuk latency dia juga jauh lebih cepat, yang artinya saat kita buka program dan melakukan sesuatu di PC, seharusnya dia akan terasa jauh lebih responsif dibandingin Gen 4. Cuma sayangnya tadi kalau kita butuh transfer rate, ya mau nggak mau harus bersabar dulu, karena mayoritas motherboard yang saya tahu kalau ngasih Gen 5 di NVMe biasanya cuma satu doang. Tapi seharusnya sih tidak bertahan lama ya, karena dengan teknologi motherboard baru akan keluar, teknologi CPU yang baru dengan PCI Express lane yang jauh lebih banyak juga nantinya, itu tidak menutup kemungkinan bahwa sebentar lagi NVMe Gen 5 sudah bisa dipasang lebih dari satu slot di sebuah motherboard. Jadi sementara itu kita nikmati dulu aja yang ada dan silahkan dipilih kira-kira budget kamu masuk untuk beli yang mana.
Buat yang lagi hunting komponen PC, bisa coba mampir ke tokonya Tech and Tips. Scan aja barcode ini atau klik link yang ada di deskripsi, terus cek katalognya. Ada beberapa komponen mantan review, ada yang baru, ada merchandise Tech and Tips, dan mau ngerakit PC juga bisa sekalian di sana. Konsultasi gratis, bre.